Halo Sobat TG, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk Geopedia kali ini kita akan membahas tentang geolistrik atau metode geolistrik nih Sobat. Apa sih yang Sobat tahu tentang geolistrik? Jadi, geolistrik ini adalah salah satu metode eksplorasi geofisika untuk mempelajari dan mencari tahu keadaan bawah permukaan bumi dengan menggunakan sifat-sifat kelistrikan batuan. Tujuannya untuk mengetahui jenis porositas dan kandungan air dari lapisan-lapisan tanah yang ada di bawah kita. Gimana cara kerjanya ya? Yuk disimak! Penggunaan geolistrik pertama kali dilakukan oleh Cornelius Schlumberger pada tahun 1912. Metode ini dilakukan dengan cara mengalirkan arus DC yang mempunyai tegangan tinggi ke dalam tanah. Injeksi arus listrik ini menggunakan dua bola elektroda arus A dan B yang ditancapkan ke dalam tanah dengan jarak tertentu. Kali ini kita akan memperkenalkan dua alat geolistrik, ARES dan juga Naniura. Yang pertama ARES atau Automatic Resistivity System. ARES dilengkapi dengan sistem pengukuran otomatis yang memungkinkan pengguna untuk melakukan survei dengan efisien dan mengurai kesalahan manusia. ARES memiliki kemampuan multi-match channel yang memungkinkan pengukuran simultan pada beberapa titik. ARES sering digunakan dalam survei geofisika untuk eksplorasi mineral, studi air tanah, serta investigasi geoteknik dan lingkungan. Naniura merupakan produk yang dikembangkan oleh perusahaan asal Indonesia, yakni PT Naniura Teknologi Elektronika, yang fokus pada pengembangan teknologi geofisika yang sesuai dengan kondisi lapangan di Asia Tenggara. Naniura dirancang dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan mobilitas, sehingga cocok untuk survei di medan yang sulit. Kali ini, kita akan memperkenalkan 3 software geolistrik terkemuka, yaitu RES2DINV, Voxler, dan IP-Twin. Ketiganya memiliki peran penting dalam dunia geofisika, terutama dalam hal interpretasi data resistivitas. Mari kita bahas. RES2DINV adalah program komputer yang secara otomatis bisa menggambar atau membuat model 2 dimensi bawah permukaan dari data survei geolistrik. Program ini menggunakan teknik forward modeling dari data resistivitas semu hasil pengukuran untuk mendapatkan hasil inversinya. Tidak semua orang dapat langsung menggunakan software ini secara efektif. Jika data yang digunakan kualitasnya kurang baik, maka hasil inversinya juga akan kurang akurat. Untuk data dengan jumlah elektroda yang banyak, proses inversi dapat memakan waktu yang cukup lama, terutama jika menggunakan komputer dengan spesifikasi yang rendah. Yang kedua yaitu Voxler. Voxler dirancang untuk visualisasi data geospasial dalam 3 dimensi yang membuatnya ideal untuk memodelkan data geofisika seperti resistivitas, seismik, dan data geologi lainnya. Software ini digunakan dalam penelitian geologi untuk membuat model 3 dimensi dari data bawah permukaan yang berguna dalam eksplorasi dan analisis struktur geologi. Voxler adalah software visualisasi ilmiah 3 dimensi yang berorientasi pada volumetric rendering. Kelebihan software ini diantaranya Voxler dapat menampilkan berbagai jenis visualisasi 3 dimensi, dapat digunakan untuk mengolah data volumetrik dengan sangat detail dan akurat. Voxler dapat membuat model 3 dimensi yang menakjubkan dengan menggabungkan beberapa jenis peta dan melakukan animasi dengan mudah. Kekurangan software ini, meskipun Voxler mudah digunakan, namun tetap ada beberapa fitur yang perlu waktu lebih untuk dipahami. Jika data tidak disusun dengan benar, maka hasil visualisasi dapat terganggu. Penggunaan Voxler memerlukan komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi untuk dapat mengolah data yang kompleks dengan cepat dan efisien. Software yang akan dibahas selanjutnya yaitu IP-Twin. IP-Twin adalah software yang digunakan untuk interpretasi data resistivitas 1 dimensi ataupun untuk mengolah dan menginterpretasi data geolistrik ke dalam 1 dimensi. Jenis konfigurasi yang digunakan dapat berupa Schlumberger, Planar Alpha, Planar Beta, Dipole-Dipole, Pole-Pole, dan lain sebagainya.
IP Twin merupakan sebuah software yang didesain untuk mengolah data vertical electric sounding secara otomatis dan semi-otomatis dengan berbagai macam variasi dari konfigurasi rentangan yang umum dikenal dalam pendugaan geolistrik. Kelebihan dari software IP Twin yaitu proses pengolahan data yang relatif sederhana dan mudah dipelajari serta cocok bagi pemula dalam penggunaannya dan memungkinkan pengguna untuk melakukan fitting model secara real time sehingga proses interpretasi menjadi lebih cepat dan juga interaktif. Namun, ada pun kekurangan dari software IP Twin ini, yaitu belum stabil sehingga pada beberapa proses pengolahan program perlu di-restart, melakukan save otomatis, dan hanya dapat di-undo sekali. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan metode geolistrik. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua.